pertanyaan tadi di segmen sebelumnya dari Bunda Lis. Caranya gimana nih untuk istiqomah dalam bersedekah? Sebelumnya Bunda suka rajin tuh bersedekah pas lagi masa-masa sulit seperti ini. Susah juga gitu ya, emang karena lockdown ya Bun. Iya, emang semua juga di lockdown Bun. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Au kama qala Bang Haji Roma Irama. Kebiasaan bersedekah sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Tepuk tangannya mana? Yang tepuk tangan persis taman kanak-kanak. Ya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk menginfakkan harta di jalan Allah dan membantu orang lain untuk mencukupi kebutuhannya merupakan ibadah sunnah. Tapi apakah harta yang kita punya harus kita bagikan semua? Ada percakapan antara Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, aku ini orang yang lagi sakit keras seperti yang engkau ketahui, dan aku ini orang yang berharta. Aku tidak punya seseorang yang untuk aku wariskan hartanya kecuali satu orang perempuan. Bolehkah aku menyedekahkan hartaku 2/3? Apa yang kata Rasul ucapkan? Tidak. Kalau begitu setengah? Tidak. 1/3 deh ya Rasul. Kata Rasulullah SAW, 1/3 itu sudah banyak. Lebih baik kau meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan anak-anak dalam keadaan miskin. Karena apa? Dikhawatirkan anak-anak itu tersebut kelak menjadi pengemis kepada orang lain. Na'udzubillahi min. Boleh menginfakkan harta, tapi seperlunya atau sebisanya. Bunda pengen nginfakin hartanya, nyedekahin tiap pagi, tapi buat belanja juga kita empot-empotan. Ya, nggak melulu sedekah itu dengan harta. Oh, pakai buat masak, kuahnya banyakin, bagiin sama tetangga, bisa masuk sedekah, betul? Nggak bisa juga kita udah pas-pasan senyum sama tetangga, senyum sama suami, itu sedekah. Jadi sedekah itu bukan melulu dengan harta, bukan melulu dengan uang. Kalau semua sedekah itu dengan harta, bagaimana orang yang miskin? Apakah dia tidak bisa sedekah? Tentu tidak. Jadi kata Rasulullah SAW, diwajibkan kepada kita semua untuk bersedekah setiap hari selama matahari itu terbit. Apa itu? Pertama, dengan anggota badan kita bertasbih, bertahmid, zikir, itu udah sedekah. Yang keduanya ngebantuin orang lagi berantem, ya, dilerai itu orang, bukan bantuin kita. Iya, saya juga kaget ngebantuin orang berantem. Iya, Elsie udah gedek banget, dia udah seneng, asik dia dibelain. Dilerai ketika ada orang berantem, itu udah sedekah. Bantuin bawaan orang lain tuh ke atas tunggangannya, sedekah. Ya, dan tidak mengatakan perkataan yang buruk menyakiti orang lain, itu pun sedekah. Jadi bukan melulu dengan harta, yang penting kita istiqomah berbuat baik. Apa sih artinya sedekah? Sedekah itu artinya dari sodakta, benar. Perilaku yang benar kita lakukan itu termasuk sedekah, insya Allah. Jadi gitu, sedekah Bang. bukan melulu soal duit ya. Berbuat baik kepada orang, membantu orang juga sedekah. Memberikan kepada yang membutuhkan. Nah, itu yang paling utama tuh. Bun, Bunda, Iya. masih ada yang baper gak? Masih ada yang mau nanya gak tentang Siapa tema yang kita mau hari ini? bertanya? Silakan. Oh ini aku mau samperin Bang Boleh, Waki. boleh Bunda Nada, boleh. Ya Allah, Masya Allah Bunda. Cakep banget ini warna kerudungnya biru-biru elektrik. Widih, strum dong. Bun, ada tombolnya, pencet. Itu pin, itu Coba, pin. coba. Aduh. Gimana Bun? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Elina dari Majelis Taklim Rodotul Jannah Karawaci. Karawaci, ngeliatnya ke situ. Iya. Jadi lupa Baper, nih. Bunda. Iya, mic-nya deketin ke sini. Iya.
biasa nih Bunda, kalau pagi-pagi biasanya kita sibuk mau masak apa ya gitu. Jadi ada tukang sayur itu lewat. Biasalah kita ngumpul belanja cari apa kesana kesana muter-muter gitu Bunda. Oh iya. Ya cari-cari banyak jadi teman-teman pada datang ke situ gitu, pada belanja. Ya ujung-ujungnya suka ngomongin juga gitu. Ngomongin orang. Ngomongin apa ini? Ngomongin orang gitu. Ngomong apa aja lah pokoknya ya. Iya. Bunda kayak takut banget sama Ustazah Nada. Tenang aja Bun, Jangan bakal matok. ditakutin. Iya Ustazah, jadi yang saya ingin tanyakan gimana caranya menghindari gibah ini. Alhamdulillah. Menghindari ghibah, jangan rumpi akhirnya gitu kali Bun ya. Iya, Bunda. Jangan rumpi karena kan yang namanya belanja emak-emak tiap hari Bang. Tiap hari ngumpul, Betul, pada gimana saling kenal lagi. Iya, gimana caranya gitu ya Bun ya. Baik, terima kasih bagus pertanyaannya. Bunda terima kasih. Duduk dulu. Boleh duduk lagi Bun. Gitu. Iya memang ya kalau kita nih kaum perempuan nih, kaum hawa itu nggak bisa menghindari yang namanya tukang sayur. Karena kita harus masak. Belanja. Bisa ke pasar, tapi ke pasar kadang-kadang jauh. Toh di depan rumah juga ada gerobak-gerobak yang akhirnya mangkal di situ, kita kumpul di situ. Cuma memang terkadang ujiannya ketika kita kumpul di situ, emang sih pertama ngomongin cabe, ngomongin ayam, masak apa. Tapi ujung-ujungnya misalnya ada yang mancing-mancing tetangga ngomong begini, suka ikut-ikutan. Selalu ada yang mulai emang itu Bunda. Betul, jadi bagaimana nih Bun? Ya. Mau tahu caranya? Kalau belanja aman, belanjanya pakai masker. Belanjanya pakai masker, maskernya 5 lapis. Allahu Akbar. Ngep-ngep itu deh ya. Kita kalau pakai masker satu aja mau napas aja susah, apalagi mau ngomong, betul apa enggak? Nah boleh. Ini ternyata hikmahnya kenapa sih kita bertahun-tahun nih pakai masker, melatih lisan kita untuk tidak mudah mengungkapkan kalimat-kalimat kan gitu. Jadi boleh tuh dipakai. Pertama pakai masker. Ya gimana mau ngomong Bang? Kadang-kadang pakai masker napas aja udah ngap. Mau ngomong juga kita kan pilih-pilih kata yang penting-penting aja. Itu bisa dilakukan yang pertama. Tetap aja Bun, tuh juga dibuka lagi Nah maskernya. iya itu jangan dibuka. Terus kemudian yang kedua, bukan hanya komunitas. Nah ini kan pertama nih, tadi masker ya. Yang kedua komunitas. Komunitasnya memang dipilih sebisa mungkin kita menghindari perkumpulan-perkumpulan yang bisa memancing hal semacam itu. Karena kalau sekiranya udah ada yang mancing nih, kita harus punya rem juga. Itu yang ketiga. Jadi yang kedua komunitasnya dijaga. Kalau udah selesai nih hajatnya, udah selesai belanjanya, udah bayar, udah balik. Kadang-kadang kan kita habis belanja udah selesai, udah ayam udah di tangan, cabai udah di tangan, masih ngobrol, ayam mati hidup lagi. Allahu Akbar. Serem ya. Karena Horor ya. Karena saking lamanya gitu, ini istilah. Karena saking lamanya gitu ya. Jadi pas lagi ngobrol kok lama lagi, itu ayam yang tadi mau dimasak kelamaan gitu. Nah sebaiknya hindari komunitas itu, sudah selesai hajatnya, sudah selesai belanja, kembali ke rumah. Lanjutkanlah pekerjaan-pekerjaan. Kemudian yang ketiga, bukan saja kita menghindari komunitasnya, tapi bisa juga kita mencoba merem diri kita. Karena banyak juga keadaan-keadaan yang tidak bisa kita hindari. Ada pertemuan, ada perkumpulan, kemudian nggak bisa kabur, nggak bisa lari, nggak bisa pulang. Akhirnya kita ada di komunitas itu. Ikut serta kan? Ikut serta. Pasti. Apa yang kita lakukan? Ingatlah, jaga lisan kita, jaga telinga kita. Karena hati-hati, ini sudah diingatkan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah firmankan, tidak bisa orang itu terhindar, tidak bisa orang itu luput. Ucapannya semua pasti ada yang mencatat. Siapa? Malaikat raqib dan malaikat atid. Semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita mau mengucap, pikir-pikir, ini pantas nggak ya? Ini ghibah nggak ya? Kemudian juga telinga juga nih, ketika mendengar ucapan-ucapan yang nggak pantas, kita menghindar. Jadi bagus, pertama komunitasnya dijaga, yang kedua rem diri kita. Karena apa yang kita dapat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semua akan ada pertanggungjawabannya. Bagus tuh, ayam mati lagi di tempat tukang sayur. Iya. Kalau hidup lagi tahlilan, orang kabur. Itu istilah karena saking banyaknya kadang-kadang gitu ya Bun. Iya. Kadang Gitu, kita udah Bun. belanja, itu cabai dari yang namanya cabainya masih seger. Layu. Saking lamanya ya. Saking lamanya di tukang sayur Bu. Terus? Berangkat. Tawar-menawar, ngobrol. Pulang-pulang anak dari SD udah SMA juga tuh.
Bikin kaget. Pokoknya kalau mami kita nggak bisa menghindar dari kerumunan teman-teman itu, pokoknya nggak usah Beli di planet mana tuh tukang sayur? Iya nih. nggak usah ikut serta lah. Bunda ini ngebayangin ayamnya hidup lagi. Iya. Anak SD jadi SMA. Kita pergi nih ke tukang sayur, anaknya masih SD nih. Kita pulang-pulang, yuk anak saya udah SMA deh. Saking Sibuk lama. Ini anak SMA daripada pulang udah jenggotan Udah anaknya. tua. Pokoknya nggak usah ikut serta, jaga diri. Iya. Itu sebenarnya kalau umpamanya gibah tuh di antara teman-teman di tukang sayur tuh, ada yang mulai sebenarnya nih. Umpamanya kita pakai masker nih. Betul. Santai belanja pakai masker pada diam. Ada aja tuh yang buka percakapan. Iya. Buset nih terong kinclong amat kayak mukanya si Melki. Langsung, iya mukanya si Melki tuh kinclong banget. Dia tuh tahu nggak sih? Wah, udah. Yang mana sih yang kinclong? Gitu. Oh gitu. Udah ada yang mulai. Bukan yang ini, bukan? Iya Bun ya, oke Bun ya. Iya, baik. Ya sama-sama. Gitu ya. Bun, Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang mau nanya? Ayo silakan. Siapa yang mau baper? Yang di belakang Silakan. boleh. Iya, udah megang mic-nya. Boleh berdiri, Bun. Boleh Bun. Yang mana? Ayo, boleh. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas dari Majelis Taklim Rodotul Jannah Karawaci. Iya. Saya Baper, Bun. baper Bunda. Iya. Saya mau tanya, saya kan pengajian sering kadang-kadang bolos, nggak bisa hadir. Gitu. Terus aku minta catatan ke Teman. gitu. Nah itu termasuk istiqomah bukan gitu? Oh, gitu. Tidak datang ke pengajian secara langsung, tapi minta materinya. Iya, itu termasuk istiqomah dalam menuntut ilmu atau enggak sih gitu. Terima kasih Bunda, pertanyaannya Baik. bagus banget. Bunda Lisa nanti jawabnya setelah yang satu ini ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.